tempatnya arah Kudet. Dan mereka merasa dosa apabila sa'i Safa Marwah, karena di Bukit Safa ada berhala Asaf, dan di Bukit Marwah ada berhala Nailah. Nailah, nun alif, hamzah, bawahnya itu ada tempatnya seperti ya, kemudian lam dan tak marbutoh disambung, Nailah. Orang-orang Ansor merasa berdosa apabila tawaf atau sa'i antara Safa Marwah, karena di Bukit Safa itu ada berhala Asaf, alif, hamzah, kemudian sin alif, fa, Asaf. Dan di Bukit Marwah ada berhala Nailah, sedangkan mereka ihramnya untuk berhala Manat. Nah, berhala Manat itu berada di tanah Kudet, begitu. Falamma ja'a, maka ketika datang apa al-islamu Islam, ketika agama Islam datang, sa'alu, maka bertanya mereka Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anzalika, dari demikian itu tawaf atau sa'i Safa Marwah. Anzalika, dari demikian itu sa'i Safa Marwah. Fa'anzala, lalu menurunkan sapa Allah, inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Nah, berarti kalau di zaman jahiliyah mereka sa'inya itu untuk berhala Manat, sedangkan ketika Islam datang adalah perintah Allah. Perintah Allah. Jadi kalau di zaman jahiliyah itu ihramnya, sa'inya untuk berhala Manat, begitu Islam datang, sa'inya itu atas perintah Allah, karena Allah telah menurunkan ayat dalam surat Al-Baqarah 158, inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Haddatsana Muhammad bin Yusuf, haddatsna Sufyan an Asim bin Sulaiman, qala, berkata Asim, sa'altu, aku bertanya, Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, anis Safa, dari Safa, wal Marwa, dan Marwa. Asim berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang Safa Marwa, bagaimana sa'i Safa Marwa itu. Faqala, berkata sopo Anas, kunna, ada kami, kunaro, berpendapat kami, annahuma, sesungguhnya keduanya, Safa dan Marwah, iku min amril jahiliyati, dari perkara jahiliyah. Aku berpendapat bahwa sa'i Safa Marwah itu adalah perkara jahiliyah, lakon jahiliyah, perbuatan jahiliyah, karena mereka sa'inya itu, ihramnya itu untuk berhala Manat. Falamma kana, ketika ada opo al-islamu Islam, ketika Islam datang, amsakna, maka menahan kami,
Maksudnya tidak mengerjakan anhuma dari keduanya, Safa dan Marwah. Ketika Islam datang, aku tidak lagi sa'i Safa Marwah, karena aku berpendapat itu adalah perkara jahiliyah. Fa'anzala, lalu menurunkan sapa Allahu Allah Ta'ala maluhur, inna Safa wal Marwata, ila qaulihi, sampai firman Allah, ayat tawafa bihima. Surat Al-Baqarah ayat 158. Jadi jelasnya, kalau di masa jahiliyah itu untuk berhalanya, sedangkan ketika Islam itu adalah perintahnya Allah. Bal huwa amrun masyru'un wa matlubun. Bahkan sa'i Safa Marwah itu adalah perkara yang disyariatkan di dalam melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Haddatsani Abdullah bin Muhammadin hadatsna Abdur Razzaq akhbarna Ma'mar an Ayyub as-Sakhtiyani wa Katsir bin Mutallib bin Abi Wada'ah. Haddatsani Abdullah bin Muhammadin hadatsna Abdur Razzaq akhbarna Ma'mar an Ayyub as-Sakhtiyani wa Katsir bin Mutallib bin Abi Wada'ah. Lafadznya wada'ah. Yazidu, menambah, sapa ahaduma, salah satu keduanya, al-akhor, atas yang lain, antara Ayub as-Sakhtiyani dan Katsir bin Katsir. Ini hadisnya saling melengkapi. An Sa'id bin Jubairin qala, berkata Ibnu Abbas, awalu mattakhoda, pertama kalinya memakai, sab'an nisa'u, perempuan, al-mintoko, pada stagen, kain yang panjang yang dipakai di perutnya. Iku min qibali Ummi Ismail, dari arahnya ibunya Ismail yang bernama Hajar. Jadi pertama kali perempuan yang memakai stagen adalah Ibu Hajar. Ittakhodat, mengambil, maksudnya memakai siapa? Ummu Ismail, mintokon, pada stagen, itu afia, supaya menyamarkan dia, asaroha, pada bekasnya Ummu Ismail, ala Saroh, atas Saroh, istri pertama dari Nabi Ibrahim. Ummu Ismail, yaitu Hajar, dia memakai stagen untuk menyamarkan bekas jalannya dari Saroh, supaya tidak terlihat, supaya tidak ketahuan oleh Ibu Saroh. Dalam sarahnya dijelaskan, wa dzalika anna Saroh wahabatha lil Khalili alaihi salam. Jadi saat itu Ibu Saroh diberi hadiah oleh raja yang memaksa, berupa pelayan
itu ajar atau hajar. Nah, kemudian pelayan itu atau hajar itu dihadiahkan oleh Sarah kepada suaminya. Fahamalat minhu Ismail. Nah, kemudian ibu Hajar mengandung dan melahirkan Ismail. Falamma wadu'athu gharat. Nah, ketika ibu Hajar itu melahirkan putra yang bernama Ismail, maka ibu Sarah cemburu berat. Kemudian begitu cemburu, terus Nabi Ibrahim keluar dari Syam bersama ibu Hajar dan Ismail ke Mekah. Fakhraja Ibrahim bi Ismail wa ummahu ila Mekah. Kemudian dihijrahkan ke Mekah. Summa ja'a, kemudian datang biha dengan Ummu Ismail sapa Ibrahim wa bibniha, dan dengan anak laki-lakinya Ummu Ismail, yaitu Ismail. Nah, kemudian Nabi Ibrahim datang kepada Ummu Ismail dan anak laki-lakinya Ummu Ismail bernama Ismail. Wahia, sedangkan Ummu Ismail turdi'uhu, menyusui sopo Ummu Ismail hu pada Ismail, hatta wadu'ahuma, sehingga meletakkan sopo Ibrahim huma pada keduanya, hatta wadu'ahuma, sehingga meletakkan sopo Ibrahim pada keduanya, yaitu ibu Hajar dan Ismail, indal baiti, di sisi Baitullah, inda dauhatin, di sisi pohon yang besar, fauqa Zamzam, di atas Zamzam, yang saat itu belum ada Zamzam. Yang saat itu belum ada Zamzam. Fi a'lal masjid, di atas masjid, di atas masjid tempatnya. Jadi perbukitan di Makkah itu ada bukit-bukit. Nah, kemudian Nabi Ibrahim meletakkan atau menempatkan ibu Hajar dan Ismail berada di atasnya masjid. Walisa, dan tidak ada di Makkah yauman, hari itu, sabatun, seseorang. Walisa, dan tidak ada biha di Mekah opo maun, air. Saat itu, saat Nabi Ibrahim menempatkan istrinya dan anaknya, tidak ada seorang pun yang bertempat tinggal di Mekah, dan tidak ada air, tidak ada mata air, tidak ada sumber. Fawadu'ahuma, maka menempatkan sapa Nabi Ibrahim huma pada keduanya, hunalika, di sana, di tempat itu. Wawadu'a, dan meletakkan sapa Nabi Ibrahim indahuma, di sisi keduanya, itu ibu Hajar dan Ismail, jiroban, pada wadah,